Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan Perang Mu'tah, perang yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah sebelum penaklukan kota Mekkah. Syekh rahimahullah, beliau mengatakan perang Mu'tah. Perang ini merupakan pertempuran terdahsyat dan peperangan berdarah terbesar yang pernah kaum muslimin lalui semasa hidup Rasulullah SAW. Ia merupakan pendahuluan dan persiapan bagi penaklukan negeri-negeri kaum Nasrani. Kalau sebelumnya kita sudah membahas Rasulullah melawan Quraisy dan Rasulullah melawan Yahudi dan Rasulullah melawan orang Arab Badui, maka sekarang kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW akan melawan orang-orang yang beragama Nasrani, mengikut Nabi Isa, yang mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Hal ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu menghapus agama-agama selainnya, termasuk Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, agama Islam menghapus agama-agama selain Yahudi dan Nasrani pula. Jadi Rasulullah diutus kepada orang yang menyembah Isa, pada orang yang menyembah Uzair. Nasrani menyembah Isa, Yahudi menyembah Uzair. Dan juga orang-orang yang menyembah patung seperti orang Arab Badui dan orang Arab Quraisy. Ketiga, mengisyaratkan betapa semangatnya dakwah Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam sampai beliau rela mengutus pasukannya pergi menuju Mu'tah, tempat yang sangat jauh dari kota Madinah. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Bertepatan dengan bulan Agustus atau September tahun 629 Masehi. Mu'tah adalah sebuah kampung di daratan rendah Provinsi Balqa di Kerajaan Syam Romawi. Jarak antara tempat tersebut dengan Baitul Maqdis sekitar 2 hari perjalanan. Jadi perjalanan dari Mekkah ke Baitul Maqdis 1 bulan, dari Madinah ke Baitul Maqdis sekitar 20 hari. Tinggal antum kurangi saja. Jadi kisaran perjalanan dari kota Madinah ke Mu'tah 15 hari lebih.
2 pekan lebih. Itu baru perjalanannya, belum pulangnya. Jangan pergi belum pulang. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini di kota Madinah. Adapun Mu'tah di yang tempat hijau ini loh. Nih. Provinsi Balqa. Sedangkan Mu'tah sama Baitul Maqdis, Palestina, itu jaraknya 2 hari. Kemudian yang sebelah kirinya antum ini ada gambaran dari yang hijau. Yang hijau kecil diperbesar sampingnya ini. Dan yang ada tanda silang, disitulah tempat terjadinya peperangan. Mu'tah di sini. Pasukan kaum muslimin sedikit. Dan di sini ada Laut Mati. Laut Mati itu tempat dimusnahkannya kaum Lut. Kalau sekarang ya daerah Yordania. Dah. Itu ya. Perjalanan antara Mu'tah dan Baitul Maqdis. Itu tidak disebutkan Baitul Maqdisnya. Oh ada ini. Baitul Maqdis. Perjalanan 2 hari. Sebab terjadi peperangan. Kata penulis, penyebab peperangan ini adalah bermula dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Al Harith bin Umair Al Azdi, Al Harith bin Umair Al Azdi, untuk menyampaikan surat beliau kepada penguasa Busra, bawahannya Kaisar Heraklius. Sampaikan kepada penguasa Busra agar dia masuk Islam. Kemudian ia dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, seorang penguasa yang mendapat mandat dari Kaisar atas provinsi Balqa. Jadi kayak gubernurnya provinsi Balqa seperti itu. Al-Harith tadi dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Kalimat al-Ghassani dia aslinya orang Arab, tapi bukan Quraisy. Karena memang aslinya dia orang Arab, suku dari Arab, dari Yaman, keturunan Ya'rib bin Yashjub, Arab al-Aribah. Kemudian dia pergi ke menyebar, ya, sama yang awal-awal dulu kita beritahu bahwasanya turunan orang Arab Qahtaniyah ini menyebar. Nah, antara Ghassani sampai akhirnya datang ke pemerintahan Romawi. Akhirnya Ghassan ini, suku Ghassasinah, diberikan amanah begitu sama Raja Kaisar Romawi untuk memegang kekuasaannya. Al-Harith bin Umair, sahabat Nabi, dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, lalu diborgol. Dihadang, kemudian diborgol. Kemudian dihadapkan kepada Kaisar Romawi, yang kemudian menebas batang lehernya. Jadi akhirnya dibunuh utusan tadi.
Apakah ini sama seperti kaisar yang diutus Rasulullah Dihya Al-Kalbi dengan surat beliau SAW? Apakah beda? Nampaknya sih sama, wallahu a'lam. Karena terjadi di tahun yang sama dengan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ala kulihal intinya dibunuhlah sahabat tadi yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya duta itu persis seperti rajanya. Gak boleh dibunuh, harus dimuliakan. Ini juga sama. Kata penulis, pembunuhan delegasi atau duta merupakan bentuk kriminal paling keji. Setara bahkan melebihi pernyataan kondisi perang. Sehingga ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun marah besar. Kemudian menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 prajurit. Ini adalah pasukan Islam terbesar. Ya sebenarnya ketika perang Khandaq juga 3.000. Tapi ini lebih besar. Pasukan Islam terbesar. Belum pernah terkumpul kekuatan seperti itu sebelumnya kecuali yang terjadi pada perang Khandaq. Kalau antum perhatikan perang-perang sebelumnya selain perang Khandaq yang keluar kota Madinah, itu pasukan kaum muslimin nggak nyampe 3.000, tapi ini Rasulullah sampai mengutus 3.000 pasukan.
Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seperti biasa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para pasukannya yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Di sini nanti Zaid meninggal dunia. Di dalam perang ini Rasulullah SAW mengangkat sahabat Zaid bin Harithah sebagai panglima pasukan. Seraya bersabda, apabila Zaid terbunuh, maka Ja'far. Ini ibarat kata, kalau bahasa orang munafik, belum juga berperang sudah dikasih prediksi Zaid bakalan mati. Kan secara tidak langsung kan, Zaid bakalan mati, Ja'far akan mati, Abdullah bin Rawahah akan mati, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan apa? Apabila Zaid terbunuh, gitu kan, maka Ja'far yang mengambil alih. Dan bila Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah yang akan mengambil alih. Kayak disumpahin di barat kata seperti itu, nanti bakal mati. Jawabannya adalah tidak. Karena Rasulullah SAW mengantisipasi, dan ini tidak hanya di perang ini saja, sebelum-sebelumnya juga sama. Setiap pasukan yang Rasulullah utus pasti akan ada seperti wakil-wakilnya yang akan menggantikan seperti itu. Karena kan nggak tahu kapan seorang dianugerahi mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat panji berwarna putih dan memberikannya kepada Zaid bin Harithah, bendera Rasul berwarna putih, bertuliskan la ilaha illallah. Pegang. Akhirnya dipegang sama Zaid. Zaid nanti akan gugur, Ja'far akan gugur, Abdullah bin Rawahah juga akan gugur. Beliau menyampaikan wasiat kepada mereka agar mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harith bin Umair, tadi utusan Nabi tadi ya, dan menyuruh penduduknya di sana untuk memeluk agama Islam. Apabila mereka menerima ajakan tersebut, maka itu yang diharapkan, dan kalau mereka menolak, maka harus diperangi dengan memohon pertolongan Allah terhadap mereka. Untuk selanjutnya memerangi mereka. Beliau bersabda kepada mereka, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah dengan nama Allah di jalan Allah, dan janganlah kalian berbuat khianat dan mencuri harta rampasan sebelum dibagi. Janganlah membunuh anak-anak, membunuh kaum wanita, membunuh orang-orang yang lanjut usia, serta orang-orang yang menyepi menyendiri di biaranya, beribadah kepada Allah. Jangan. Karena Nasrani juga beribadah pada Allah, walaupun mereka berbuat syirik. Pokoknya nggak boleh dibunuh itu semuanya. Janganlah memotong pohon kurma dan pohon lain. Dan jangan pula menghancurkan bangunan. Karena mereka 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah akan mendatangi tempat Mu'tah yang mayoritasnya beragama Nasrani, menyembah Isa. Perlepasan pasukan dan tangisan Abdullah bin Rawahah tatkala pasukan Islam telah bersiap untuk berangkat, masyarakat Madinah hadir melepaskan kepergian para panglima Rasulullah SAW dan memberi salam kepada mereka. Ketika itu Abdullah bin Rawahah, salah seorang panglima pasukan, menangis. Mereka bertanya, apakah gerangan yang menyebabkanmu menangis? Ia menjawab, demi Allah, aku ini tidak memiliki kecintaan kepada dunia dan tidak pula kerinduan kepada kalian, akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dari Al-Quran, dari Kitabullah, yang menyebutkan
menyebutkan tentang neraka yang berbunyi wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dia juga melanjutkan, aku tidak tahu bagaimana bisa keluar dari neraka setelah aku memasukinya. Maka para sahabat pun berkata, semoga Allah menyertai kalian dengan keselamatan dan melindungi kalian serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan sehat dan menang. Maka Abdullah bin Rawahah bersenandung, namun kumohon maghfirah dari Rahman, tebusan menganga yang menyemburkan kotoran, atau tikaman cepat dengan kedua tangan yang tiada henti, dengan tombak yang menebus isi perut dan hati. Hingga saat mereka melewati kuburanku dikatakan, duhai pujangga, duhai pejuang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian orang-orang keluar dan Rasulullah SAW pun mengantarkan mereka sampai ke Saniyatul Wada', utara kota Madinah ya. Lalu beliau berhenti dan mengucapkan selamat jalan. Hati-hati, selamat jalan. Dan Zaid bin Harithah merupakan orang yang dicintai Nabi SAW, suami dari Ummu Aiman. Pasukan Islam bergerak dan suasana menegakkan, suasana menegangkan saat mengadakan serangan mendadak. Pasukan Islam bergerak menuju utara hingga singgah di Ma'an, sebuah kawasan di negeri Syam, Romawi ya, Syam itu Romawi, yaitu setelah Hijaz. Setelah Hijaz utara, bukan selatan, tapi Hijaz utara. Ya, utaranya Madinah, begitulah. Ketika itulah para informan menyampaikan bahwa Heraklius, Kaisar Heraklius, telah sampai di Ma'arab. Apa sih? Ribet deh. Bahasa Indonesia gitu. Harus lihat Arabnya. Maaf, naam. Bukan maaf. Makanya dikasih ini. Oke, titik atas. Maaf. Maaf, naam. Di sebuah tempat, maaf. Sebuah daerah di Balqa, udah sampai nih, udah sampai di Balqa. Dan menyampaikan ya, informan dari kaum muslimin menyampaikan Heraklius pasukannya udah sampai di sebuah daerah di Balqa dengan berkekuatan 100.000 pasukan Romawi dan disuplai pula oleh 100.000 orang dari kabilah-kabilah Lakham, Juzam, Balqin, Bahra, Baliyun. Berarti totalnya berapa, ikhwah? 200.000. 200.000 pasukan akan melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. 100.000 murni dari orang Romawi, 100.000 orang dari kabilah orang Arab yang di bawah kekuasaannya Romawi, seperti Lakham, Juzam, Balqin, Bahra, Balyun. Nah, majelis permusyawaratan di Ma'an. Kaum muslimin tidak pernah memprediksi bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan yang amat besar.
yang akan diserang secara mendadak oleh mereka di negeri yang jauh ini, jauh dari Madinah. Betapa tidak, apakah pasukan kecil yang hanya berkekuatan 3.000 prajurit mampu menyerang pasukan yang amat besar dan kuat bak samudera luas dengan kekuatan sebesar 200.000 prajurit? Mereka kaum muslimin pun kebingungan karenanya. 2 malam mereka tinggal di Ma'an memikirkan apa yang akan mereka kerjakan sambil mempertimbangkan dan musyawarahkan tindakan yang terbaik. Kemudian mereka berkata, kita akan sampaikan surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan jumlah pasukan musuh. Setelah itu entah beliau akan mengirim pasukan bantuan atau memerintahkan dengan segala perintah yang akan kita kerjakan. Namun Abdullah bin Rawahah menolak usulan tersebut dan bersikeras tidak perlu meminta bantuan Rasul, dan membangkitkan semangat pasukan seraya berkata, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci itulah justru tujuan kalian berpergian untuk mencari syahadah mati syahid. Kita tidaklah memerangi manusia karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya jumlah mereka. Tidaklah kita memerangi mereka kecuali karena agama ini, Islam, yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkatlah. Sesungguhnya ini hanyalah 2 kebaikan, kemenangan atau syahadat. Ya kalau sebagian orang bakalan mikir, gimana sih Abdullah bin Rawahah ini? Kok apa nggak pakai akal gitu loh? Pasukan muslim kan cuma 3.000. Sedangkan pasukan Romawi sama kumpulannya 200.000. 1 banding berapa? Ingat ya, beliau sahabat, nggak boleh kita cela. Lagi pula mungkin beliau juga mengambil ibrah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Karena ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan, coba kalau antum masih ingat, Rasulullah itu kadang cuma ngutus 1 orang, 30 orang, 1 orang, 60 orang, cuma gitu doang. Padahal lawannya ribuan tapi bisa menang, begitu. Akhirnya diambillah keputusan terhadap sesuai dengan sarannya Abdullah bin Rawahah. Mungkin Abdullah bin Rawahah juga menyebutkan tuh, masih ingat gak kisah ini, kisah itu, kisah ini. Gitu. Kita bisa mengalahkan sampai musuh terburit-birit gitu. Tapi memang kalau dari segi akal memang akan sangat sulit. Kok bisa? Karena antum bisa bayangin, kaum muslimin ini memerangi di tempat kekuasaannya Romawi. Di kerajaannya Romawi. Dan Romawi ini beratus-ratus kali lipat luas dari kota Madinah. Tuh, Anda bisa lihat itu peta Jazirah Arab. Nih, kaum paling ke Madinah cuma segini, kecil. Ini Romawi yang orange ini. Segitu besarnya. Siapnya. Tapi kesepakatannya ya sudah ngikutin Abdullah bin Rawahah. 3.000 berperang. Pasukan Islam bergerak menuju arah musuh. Setelah pasukan Islam menghabiskan waktu selama 2 malam di Ma'an,
Kemudian musuh. Mana sih ya Allah? Mereka kemudian bergerak menuju lokasi musuh hingga akhirnya mereka pasukan Islam bertemu dengan pasukan Heraklius di sebuah daerah di Balqa yang disebut Masyarif. Kemudian musuh pun mendekat sementara kaum muslimin menarik diri ke Mu'tah. Lalu membuat camp di sana dan melakukan mobilisasi. Mereka menjadikan Qutbah bin Qatadah al-Azdri sebagai komandan sayap kanan dan Ubadah bin Malik al-Ansari sebagai komandan sayap kiri. Permulaan perang dan penggantian komandan, di sanalah di Mu'tah dua kelompok bertemu dan dimulailah pertempuran sengit. 3.000 orang melawan serangan 200.000 prajurit. Suatu pertempuran fantastis yang pernah disaksikan dunia dengan penuh ketercengangan. Ini fotonya nggak jelas, Afwan ya. Pokoknya kalau anak terbata-bata itu berarti fotonya nggak jelas. Karena anak nggak pakai buku asli. Dan kebingungan. Akan tetapi bila angin keimanan bertiup, ketika ia membawa keajaiban-keajaiban itu, maka ia membawa keajaiban-keajaiban itu. Zaid bin Harithah, orang kesayangan Rasulullah SAW, mengambil panji dan mulai berperang dengan sangat gagah dan berani, tiada tandingannya. Kecuali pada orang-orang yang sepertinya dari kalangan pahlawan-pahlawan Islam. Ia masih berperang dan berperang hingga dihunjami oleh ujung-ujung tombak musuh. Lalu gugur mati syahid. Mati syahid ayahnya Usamah bin Zaid. Ketika itulah Ja'far bin Abu Talib, kakaknya Ali bin Abi Thalib ya, mengambil alih panji dan mulai berperang dengan gaya yang amat mencengangkan. Padahal Ja'far ini belum pernah ikut perang sama sekali loh. Karena kan tinggalnya di kota Habasyah. Datang setelah itu. Tapi ada kemungkinan lah ikut perang. Walaupun sebelum perang ini ada beberapa kali mungkin. Karena rentan waktunya sekitar 1 tahunan lah. Beliau di Madinah. Jadi mulai tahun 7 sampai tahun 8. Ini kan tahun 8. Ketika merasa kelelahan oleh pertempuran, ia melompat dari atas kudanya yang berwarna merah ke kuning-kuningan, lantas menyembelihnya. Kemudian mulai berperang lagi hingga terputus tangan kanan Ja'far. Lalu ia mengambil panji dengan tangan kirinya dan ia masih demikian hingga tangan kirinya pun terputus. Dan ia mendekap panji tersebut dengan kedua pundaknya. Dan masih saja ia mengangkatnya sampai akhirnya terbunuh. Konon seorang tentara Romawi menebasnya hingga tubuhnya terbelah 2. Allah mengganti kedua tangannya dengan 2 buah sayap di surga, yang dengannya ia akan terbang kemanapun ia kehendaki di surga. Oleh karena itu, Ja'far dijuluki Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang banyak terbang, dan Ja'far Dzul Janahain, Ja'far si pemilik 2 sayap di surga.
Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa ia berdiri di hadapan jasad Ja'far. Pada saat itu seraya berkata, lalu aku hitung sebanyak 50 sasaran di tubuhnya, antara tusukan dan tebasan hunjaman, di mana tidak ada satupun mengenai punggungnya. Jadi menunjukkan Ja'far ini nggak lari begitu loh. Musuh dihadapinya. Kalau ada tusukan di belakang berarti dia mau berbalik arah kan, mau melarikan diri. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata, pada perang tersebut, perang Mu'tah, aku berada di tengah mereka. Lalu kami mencari Ja'far bin Abi Thalib dan menemukannya di antara orang yang terbunuh. Lalu ternyata kami menemukan pada tubuhnya 90 sekian tusukan dan hunjaman, anak panah dan tombak. Dalam riwayat Al-Umari dari Nafi' terdapat tambahan, lalu kami menemukan hal tersebut, tusukan dan hunjaman di bagian depan tubuhnya. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, setelah berperang telah gagal dengan gagah dan berani, Abdullah bin Rawahah mengambil alih panji. Dengan menunggang kuda itu, ia maju dan mulai berusaha untuk turun dari tunggangannya. Namun kebimbangan merasuki jiwanya jika ia membuangnya jauh-jauh seraya senandung. Aku bersumpah, wahai jiwa, hendaknya kau turunkan. Dengan rasa benci ataupun sukarela. Jika manusia berteriak gaduh dan memekik, mengapa aku lihat engkau menjauhi, membenci jannah surga? Ia pun kemudian turun, lalu sepupunya mendatanginya dan akan membawakan dengan membawa tulang berdaging dan berkata, makanlah. Makanlah wahai saudaraku, agar engkau bertenaga melawan musuh. Makanlah. Sesungguhnya hari ini engkau akan menghadapi kondisi seperti yang engkau lihat sendiri. 3.000 melawan 200.000. Maka ia pun mengambilnya dari tangannya, lalu menggigitnya sesekali. Menggigitnya sekali saja. Kemudian melemparkannya dan mengambil pedangnya. Mubazir dong dagingnya. Ia menerobos maju dan berperang sampai terbunuh. Dah meninggal 3 komandan tadi. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, sama Abdullah bin Rawahah. Kemudian di saat itulah seorang dari Bani Ajlan bernama Thabit bin Arqam maju dan mengambil bendera dan kepanji. Ia berkata, wahai kaum muslimin, tunjuklah salah seorang dari kalian. Mereka menjawab, engkau saja wahai Thabit bin Arqam. Ia berkata, aku tidak bisa melakukannya. Maka para sahabat pun kemudian memilih Khalid bin Al-Walid. Tatkala sudah mengambil panji, ia pun berperang dengan dahsyatnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Walid yang menuturkan sendiri, di hari Mu'tah, perang Mu'tah, ada 9 pedang yang telah patah di tanganku, kecuali lempengan pedang buatan Yaman. Dalam lafaz yang lain disebutkan, sebilah pedang telah berkeping-keping di tanganku pada hari Mu'tah, dan hanya tersisa lempengan pedang buatan Yaman di tanganku. Sebelum berita di medan pertempuran sampai kepada masyarakat Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyampaikan wahyu pada hari Mu'tah dengan kedua matanya berlindang air mata.
Jadi betul-betul walaupun Rasulullah posisi di Madinah, tidak ikut serta langsung di medan pertempuran bersama 3.000 pasukan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah. Ibarat kata, kalau zaman sekarang sudah ada sinyal internet gitu, siaran langsung. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya di Madinah, tapi Rasulullah menyaksikan langsung di peperangan tadi. Dan di samping Rasulullah pun juga ada sahabat-sahabat, beberapa sahabat yang diceritakan oleh Nabi. Rasulullah pun mencerita sambil berlinang air mata. Zaid memegang panji telah terbunuh, nangis. Kemudian Ja'far mengambilnya dan ia pun juga terbunuh. Kemudian Ibnu Rawahah mengambilnya dan ia pun terbunuh, nangis. Hingga tampil saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid yang mengambil panji bendera hingga akhirnya Allah menganugerahkan kemenangan atas mereka. Lihat Khalid bin Walid yang masuk Islam menurut versi penulis tahun 7 Hijriah. Khalid bin Walid memenangkan pertempuran. Sekalipun dengan keberanian tinggi, ketangguhan dan kegagahan yang tiada tanding adalah sangat aneh apabila pasukan kecil ini berhasil menghadapi pasukan Romawi yang laksana gelombang samudra yang luas sekali. Di saat itulah Khalid bin Walid menunjukkan kepiawaiannya dan kematangannya dalam melepaskan kaum muslimin dari situasi sulit yang mereka hadapi. Terdapat banyak versi riwayat yang berbeda-beda mengenai hasil akhir di pertempuran ini. Namun setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh riwayat tersebut, nampaklah bahwa Khalid bin Walid memang telah berhasil bertahan di hadapan pasukan Romawi sepanjang siang hari. Pada hari pertama pertempuran, ia merasakan perlunya melakukan siasat perang yang mampu menyusupkan rasa takut di hati pasukan Romawi sehingga mampu menarik mundur pasukan kaum muslimin tanpa diikuti oleh aksi pengejaran dari pasukan Romawi. Ia sadar betul bahwa melepaskan diri dari cengkeraman orang-orang Romawi sungguh sangat sulit sekali bila kondisi kaum muslimin berada di medan terbuka dan mereka pasukan Romawi masih melakukan pengejaran. Kayak lari berperang kan nggak boleh. Karena itu pada hari kedua ia merubah formasi pasukan dan melakukan mobilisasi lagi. Front terdepan ia pindahkan ke belakang, sayap kanan, sayap kiri. Demikian pula sebaliknya, yang belakang ke depan, sayap kanan, sayap kiri. Sehingga tatkala musuh melihat hal tersebut, mereka tidak mempercayainya dan berkata, mereka mendapatkan bala bantuan suplai. Cerdas kan Khalid bin Walid, ikhwah? Akhirnya mereka dihinggapi takut dengan perubahan tersebut. Ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan dan terjadi gesekan-gesekan untuk beberapa saat, mulailah Khalid menarik pasukan muslimin mundur. Sehingga dengan demikian mundur sedikit demi sedikit sambil terus menjaga formasi tersebut. Ternyata pasukan Romawi tidak melakukan pengejaran karena beranggapan bahwa kaum muslimin ingin melakukan tipu daya terhadap mereka dan berusaha menjalankan siasat untuk menggiring mereka ke padang pasir.
Demikianlah akhirnya pasukan musuh kembali ke negerinya tanpa berpikir untuk melakukan pengejaran terhadap kaum muslimin. Ini termasuk nikmat Allah ya ikhwah. Coba kalau mereka bisa menguasai muslim, habis 3.000 orang. Muslimin, sementara kaum muslimin berhasil mundur dengan selamat hingga kembali ke kota Madinah. Korban dari kedua belah pihak. Dari pihak muslimin ketika itu terdapat 12 orang yang gugur sebagai syahid. Adapun dari pihak Romawi tidak diketahui berapa jumlah korban mereka. Hanya saja melihat rincian peperangan ini mengindikasikan bahwa jumlah korban di pihak mereka lebih banyak. Anda bisa bayangin 3.000 pasukan muslim, 3.000 yang wafat cuma 12 orang saja. Menunjukkan apa? Para sahabat itu mereka pandai berperang. Menunjukkan Allah menjaga kaum muslimin. Dari 3.000 yang meninggal cuma segitu. Masya Allah. Dampak pertempuran. Walaupun dalam pertempuran ini kaum muslimin belum mampu melakukan pembalasan yang mereka rasakan kepahitannya, karena 3 komandan meninggal dunia ya. Namun pertempuran ini memiliki dampak yang besar bagi reputasi kaum muslimin, di mana seluruh bangsa Arab dibuat tercengang dan heran karenanya. Pasukan Romawi merupakan negara superpower di muka bumi pada saat itu. Ya, sudah antum lihat ini superpower. Mana ini? Oh, superpower melawan Persia tuh. Bangsa Arab mengira bahwa pertempuran yang dilakukan kaum muslimin itu sama saja dengan aksi bunuh diri. Seperti yang Anda bilang tadi, orang munafik juga termasuk. Dan mencari mati dengan sia-sia. Ya karena 3.000 melawan 200.000. Pertemuan pasukan kecil yang berkekuatan 3.000 melawan pasukan besar bak samudra nan luas yang berkekuatan 200.000 personil. Lalu kepulangan mereka dari pertempuran tersebut tanpa mendapatkan kerugian yang berarti merupakan keajaiban zaman, ya kan? Kerugiannya cuma berapa tadi yang meninggal dunia mati syahid cuma 12 orang loh. Kalau dari akal manusia 3.000 melawan 200.000 pasti banyak yang habis. Tapi Allah menyelamatkan kebanyakan. Yang cuma tersisa 12 saja yang meninggal dunia. Ini menegaskan betapa kaum muslimin adalah manusia yang memiliki tipikal tersendiri. Tidak seperti yang sudah biasa dan diketahui orang Arab selama ini. Yaitu bahwa mereka dibantu dan ditolong oleh Allah. Dan bahwa pemimpin mereka, Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa bayangin kan kalau misalkan nggak ditolong Allah 3.000 habis. Dan Nabi Muhammad ya, sama kaum muslimin yang ada di Madinah tinggal tersisa berapa. Dan itu akan menjadikan Islam itu apa? Akan hancur, mati. Tapi buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong nabinya. Cuma menang berapa? Cuma yang wafat 12 orang. Bahkan ini jumlah yang lebih sedikit daripada perang Uhud. Kalau perang Uhud kan 70 yang meninggal. Pasukannya 700 orang. Ini pasukan 3.000 tapi yang meninggal cuma 12. Karena itulah setelah peperangan ini kita melihat kabilah-kabilah yang selama ini menjadi musuh bebuyutan dan selalu mengadakan pemberontakan terhadap kaum muslimin telah bersimpati terhadap Islam. Sehingga kabilah-kabilah Bani Sulaim, Bani Ashja', Bani Ghatafan, Bani Zubiyan,
Bani Fuzarah, dan selainnya menyatakan masuk Islam. Kenapa? Karena 3.000 bisa melawan 200.000 tanpa adanya kekalahan sama sekali. Akhirnya banyak masuk Islam. Wah, berarti bener nih, Muhammad ini memiliki kekuatan luar biasa. Bukannya cek-cek. Akhirnya mereka banyak masuk Islam. Perang Mu'tah ini merupakan permulaan pertemuan berdarah dengan bangsa Romawi dan mukaddimah serta persiapan bagi ekspansi penaklukan terhadap negeri-negeri Romawi dan pembebasan oleh kaum muslimin terhadap bumi yang amat jauh tersebut. Jadi perang Mu'tah itu pertama kali melawan orang Romawi. Dan kerajaan Romawi nanti akan runtuh. Nanti ada perang lagi. Setelah perang Mu'tah nanti ada perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, Romawi nggak berani melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Waktu itu jumlahnya mereka 30.000. Nah, 30.000 pasukan Muslim, 30.000 melawan Romawi, tapi Romawi nggak mau memerangi, nggak mau bayar jizyah juga. Setelah itu Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid, perang lagi nanti pas zaman Abu Bakar, sampai akhirnya zamannya Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab runtuhlah Romawi. Jadi Palestina diambil kaum muslimin, terus juga Mesir juga, yang Muqawqis yang nggak mau masuk Islam tuh, itu juga diambil sama Amr bin Al-As. Sampai akhirnya yang orange, peta orange itu berubah menjadi putih milik kaum muslimin. Nanti Persia juga sama ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lihat itu, sejarah Islam mengukir kaum muslimin berjaya. Itu bisa bayangin dari mulai sampai arah sana loh masuk Islamnya, zamannya pemerintahannya Khalifah Utsman bin Affan sampai arah Cina. Kan katanya ada kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina sana, jauh. Ini menunjukkan apa? Islam itu jaya, pernah jaya dan sukses mereka. Kalau kita ingin kembali menuju kesuksesan, kita harus kembali dan meniti jalannya para sahabat. Gimana sih sahabat kok bisa menguasai, menghancurkan kerajaan superpower? Romawi dihancurkan, Persia dihancurkan, Yaman dihancurkan, semuanya masuk Islam. Kok bisa seperti itu? Ya, karena semuanya adalah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bimbingan Allah melalui Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin kembali seperti zaman dahulu, kejayaan, ya kita harus kembali sama seperti jalannya para sahabat. Petunjuk sahabat harus dipegang. Gak boleh kita lempar atau hina petunjuk sahabat. Kita harus memiliki keimanan, keyakinan seperti keimanannya para sahabat. Kalau kita tidak memiliki keyakinan, keimanan seperti para sahabat, ya cuma modal, mentang-mentang punya tembakan, mentang-mentang punya rudal, mentang-mentang punya bom nuklir, mentang-mentang ini itu, Allah fadhi semuanya. Ya, sia-sia kalau tidak memiliki keimanan. Karena yang memiliki dunia seluas ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu menghancurkan nuklir. Ya, misalkan mereka ingin membuat tipu daya, ingin menghancurkan negara Islam nuklir, Allah mampu. Misalkan mengutus gempa bumi langsung, itu bom-bomnya langsung ditelan bumi, bisa. Atau tsunami, ya seperti yang pernah terjadi dulu, yang katanya negara memiliki luar biasa seperti nuklir lah, ini itulah, tuh langsung tsunami, habis itu. Lihat, jadi jangan cuma berpikir perang itu harus banyak fasilitasnya, pedangnya, fasilitas tembakannya.
fasilitas tanknya, kapal perangnya, tidak seperti itu. Justru yang paling penting itu apa? Keimanan, keyakinan. Kalau kita berperang untuk menegakkan kalimat Allah, Allah akan bantu. Tapi kalau kita berperang tidak menegakkan kalimat Allah, ya Allah tidak akan bantu. Ngapain Allah akan bantu? Nah, kemudian pengiriman pasukan khusus menuju Zatus Salasil. Itu sudah selesai tadi perangnya udah selesai, perang Mu'tah. Sekarang pembahasan berikutnya perang Zatus Salasil yang dipimpin oleh sahabat Amr bin Al-As. Makanya ini ada titik 3. Tapi di tempat Ana ini kenapa nggak dibuat apa namanya kayak judul baru gitu loh. Kan kayak judul baru. Di tahun ke-8 ya ini, setelah perang Mu'tah, sebelum Fathu Mekah. Ketika Rasulullah SAW mengetahui sikap kabilah-kabilah Arab di pinggiran Syam yang berpihak kepada Romawi dalam menghadapi kaum muslimin selama perang Mu'tah. Jadi sedang perang Mu'tah tuh Muslim sama 200.000 pasukan Romawi. Ada kabilah-kabilah pinggiran Syam itu mereka kayak dukung Romawi gitu. Akhirnya membuat Nabi marah, murka. Maka beliau pun merasakan perlunya untuk memecah belah antara mereka dengan bangsa Romawi, sekaligus menjadikannya sebagai faktor bantuannya mereka dengan kaum muslimin, sehingga tidak akan terkumpul lagi kekuatan besar seperti ini melawan kaum muslimin. Dan untuk melaksanakan rencana tersebut ya Rasulullah cerdaskan ya, walaupun Rasulullah tidak langsung ke Mu'tah, tapi setidaknya Rasulullah SAW mengutus pasukannya untuk memporak-porandakan masyarakat Romawi yang ada di pinggiran. Ya. Ada di pinggiran begitu, ya daerah sinilah, pinggiran-pinggiran sini. Pokoknya pinggiran Romawi. Sampai nanti kabarnya datang apa? Bahwasannya kerajaannya Romawi diserbu gitu. Akhirnya mereka pun berpikir kok banyak juga ya pasukan muslim kayak gitu. Pimpinannya siapa nih? Amr bin Al-As. Sahabat dekatnya Khalid bin Walid. Masuk Islam sama ya menurut versi penulis tahun 7 Hijriah. Khalid Amr bin Al-As masuk Islam tahun 7 dan sekarang tahun ke-8. Dan untuk melaksanakan rencana tersebut, beliau SAW mengutus dan memilih Amr bin Al-As karena neneknya dari pihak ayah, nenek dari pihak ayah berarti ibu kakek gitu ya. Ibu ayahnya. Jadi Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ayahnya Amr, dia punya orang tua. Nah, ibunya Al-As ini ya. Ibunya Al-As atau neneknya Amr berarti ya, adalah wanita yang berasal dari kabilah Baliyun. Beliau mengirimkannya kepada mereka beliau mengirimkannya kepada mereka. Maksudnya kabilah-kabilah tadi ya, Baliyun. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah. Setelah perang Mu'tah guna melunakkan hati mereka. Ada riwayat yang menyatakan bahwa para agen melaporkan adanya sekelompok orang dari Quda'ah yang telah terkonsentrasi dan ingin mendekati pinggiran kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun segera mengirim Amr kepada mereka. Dan bisa jadi kedua faktor ini saling melengkapi. Rasulullah SAW memberikan panji putih kepada Amr bin Al-As di samping panji hitam. Beliau mengutusnya bersama 300 personil dari kaum muhajirin dan ansar
yang diperkuat dengan 30 pasukan kuda itu. Dikit kan, cuma 300 doang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meminta bantuan kepada siapapun dari kabilah Balyun, Azra, dan Balqin yang mereka lewati. Mereka berjalan di malam hari dan bersembunyi, berteduh pada siang hari, biar nggak diketahui. Kan dulu kan belum ada lampu malam harinya ya. Makanya berjalan di malam hari. Tatkala sudah dekat dengan kabilah tersebut, sampailah informasi kepadanya bahwa kabilah tersebut telah terkonsentrasi berkumpul dalam jumlah yang besar sekali. Lantas ia pun mengutus Rafi' bin Makhkis al-Juhani untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengutus Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah bersama 200 pasukan dari kaum Muhajirin dan Ansar, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Dan beliau memberikan panji kepadanya. Beliau melakukannya untuk menyusul Amr bin Al-As dan agar bersatu serta tidak berselisih. Ketika telah menyusulnya, Abu Ubaidah berkehendak untuk mengimami pasukan dalam sholat. Maka berkatalah Amr bin Al-As, sesungguhnya engkau datang hanya untuk memperkuatku. Jadi akulah amir pemimpin ke mereka. Abu Ubaidah pun menaatinya sehingga Amr bin Al-As lah yang mengimami kaum muslimin. Padahal baru masuk Islam. Kan aku yang jadi imamnya, kan aku harus sholat jadinya dong. Padahal kalau dipikir-pikir lebih duluan masuk Islam Abu Ubaidah daripada Amr bin Al-As. Mereka bergerak hingga menginjakkan kaki di negeri Quda'ah dan berhasil mendudukkannya hingga sampai ke ujung negeri mereka. Di sanalah mereka bertemu dengan konsentrasi massa tersebut. Kaum muslimin lantas menyerangnya hingga mereka lari dan bercerai-berai. Auf bin Malik al-Ashja'i lantas mengirim surat kepada Rasulullah SAW memberitakan kepulangan dan keselamatan mereka serta apa yang terjadi dalam peperangan. Zatus Salasil adalah sebuah lokasi di balik lembah Al-Qura yang berjarak dengan Madinah sejauh 10 hari perjalanan tuh. Jauh loh 10 hari. Itu pun apa? Di pinggiran pinggiran Syam. Berarti menunjukkan antara Madinah sama Baitul Maqdis itu perjalanan 20 hari. Sedangkan dari Mekah Madinah itu kalau santai 10 hari. Ini memang jauh, Masya Allah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa kaum muslimin singgah di mata air di daerah Juzam dan disebut As-Silsil. Lalu kemudian disebut Zatus Salasil, mata air. Pengiriman pasukan khusus Abu Qatadah ke Khudrah. Pasukan ini dikirim pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah. Penyebabnya adalah karena Bani Ghatafan telah berkonsentrasi di Khudrah, suatu tempat daerah pemukiman Bani Muharib di Najd. Maka Rasulullah SAW mengirim Abu Qatadah ke sana bersama 15 orang. Ia lantas membunuh beberapa orang di antara mereka, menawan serta mengambil semua harta rampasan perang mereka. Kepergiannya ke daerah itu berlangsung selama 15 malam. Naam, alhamdulillah selesai pembahasan pada pertemuan yang akan datang berkaitan tentang penaklukan kota Mekah yang kita nantikan. Tapi ini pembahasannya itu panjang sekali dan mungkin membutuhkan waktu 2 jaman lebih. Insya Allah. Ya.
sekitar ada 18 halaman bahasa Arab berkaitan tentang Fathu Mekah. Kalau sudah sampai Fathu Mekah itu ya menandakan bentar lagi kita bakalan khatam insya Allah. Begitu. Walaupun masih ada sekitar 100 halaman lebih bahasa Indonesia. Fathu Mekah yang dinanti-nantikan. Di sini juga ada Nizatus Salasil yang perjalanan sepuluh hari. Nizatus Salasil, kota Madinah, jalan 10 hari. Tuh Baitul Maqdis di sini. Ya kan? Sama kan berapa sentinya? 20 hari. Sedangkan Mekah di sini. Itu bisa bayangin kan kafilah dagangnya orang Quraisy, perjalanannya pergi 10 hari, pulang 10 hari. 1 bulan berarti 2 bulan. Dan itu bisa bayangin Nabi Ibrahim meletakkan siapa? Hajar dan Nabi Ismail. Dari mana? Dari Palestina terus jalan sampai ke Mekah sini. Jauh loh, pakai unta doang. Berapa luar biasa, Masya Allah. Nah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.